Perkenalkan, nama saya Ripaldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai suatu proses dan level-level komunikasi. Itu komunikasi sebagai esensi dasar manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam level individu. Kemudian kebutuhan itu berkembang, yaitu kebutuhan sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Jika tercukupi kebutuhan sosialnya, maka manusia akan terlihat jati dirinya. Peran komunikasi di sini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Komunikasi sebagai proses sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama, individu, masyarakat, organisasi, lembaga kemasyarakatan, asosiasi, dan lain-lain. Dalam hubungan dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Komunikasi menjembatani perbedaan dalam masyarakat. Komunikasi dipengaruhi oleh norma, nilai, dan pranata masyarakatnya. Komunikasi bagian integral masyarakat dalam proses sosial. Fungsi komunikasi dalam proses sosial, yang pertama, komunikasi sebagai penghubung antar komponen masyarakat. Komponen tersebut tidak hanya masyarakat, tetapi juga lembaga sosial dan asosiasi. Komunikasi menjadi penentu hidupnya lembaga sosial atau asosiasi tersebut. 2. Komunikasi membuka peradaban baru manusia. 3. Komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial bagi masyarakat. Keempat, komunikasi berperan sebagai sosialisasi nilai ke masyarakat. 3. Komunikasi sebagai proses budaya. Asumsi dasarnya adalah komunikasi merupakan suatu proses budaya. Artinya, komunikasi ditujukan kepada orang atau kelompok lainnya. Tak lain adalah sebuah pertukaran kebudayaan. Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, antaranya yaitu bahasa. Dengan demikian, komunikasi disebut juga sebagai proses budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil karyanya. Yang disebut kultural universal meliputi peralatan atau perlengkapan hidup manusia, kesenian, mata pencaharian, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem kebudayaan, bahasa, religi, dan kesenian. Jika dilihat secara konkret, hubungan antara komunikasi dengan isi kebudayaan, yang pertama, komunikasi manusia dalam praktiknya membutuhkan peralatan tertentu. Komunikasi menghasilkan mata pencarian hidup manusia. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi. Komunikasi akan disampaikan dengan bahasa. 4. Komunikasi sebagai proses politik. Komunikasi ibarat darah yang mengalir dalam pesan politik berupa tuntutan, proses, dan dukungan ke jantung proses sistem politik. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan subsistem infrastruktur politik berupa partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik. Dalam model komunikasi politik dijelaskan bahwa komunikasi politik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu aktual yang datang dan dari infrastruktur ditujukan kepada struktur politiknya untuk diproses
menjadi suatu keputusan bersama berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi politik model output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Kemudian level-level komunikasi. Menurut Pak Tidar, ia menyebutkan bahwa terdapat 5 level-level komunikasi. Yang pertama, intrapersonal communication atau komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, transpersonal communication, komunikasi transpribadi. Yang keempat, small group communication atau komunikasi kelompok kecil. Yang kelima, public communication atau komunikasi publik. Pak Tidar menambahkan satu lagi level komunikasi, yaitu social communication atau komunikasi sosial. 1. Intrapersonal komunikasi atau komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Tipe komunikasi ini sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. 2. Interpersonal komunikasi atau komunikasi antar pribadi merujuk pada interaksi antara dua orang atau lebih. Lazimnya terjadi tatap muka atau face to face. Tujuan komunikasi antar pribadi biasanya untuk berbagi informasi, pendapat, gagasan, dan sebagainya. Komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi 3 tipe: assertive communication atau komunikasi asertif, non-assertive communication atau komunikasi non-assertif, aggressive communication atau komunikasi agresif. Komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal yaitu komunikasi yang terjadi dalam domain spiritual seseorang. Tujuan dari komunikasi transpersonal yaitu untuk memunculkan kesadaran tentang diri, meningkatkan spiritualitas. Komunikasi yang transpersonal cenderung lebih bersifat vertikal dan mengutamakan hubungan spiritual dengan Tuhannya. 4. Komunikasi small group atau komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok kecil. Tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau keterkaitan anggota kelompok, untuk mengetahui pendapat anggota kelompok tentang suatu masalah guna membuat suatu keputusan atau menyelesaikan masalah. 5. Komunikasi publik. Publik bisa dipahami sebagai suatu kelompok besar orang. Ringkasnya, komunikasi kepada orang banyak. Komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa. Meskipun komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Komunikasi publik juga sering dipahami sebagai berbicara di depan orang banyak, public speaking, yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus seperti gestur, suara, dan bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Yang terakhir, komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks sosial, yaitu membina hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sapaan, selamat pagi, apa kabar, bagaimana kabar anak-anak Anda, masuk dalam level komunikasi sosial.